Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wafillah rahmani wa rahmatullah. Eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita bisa bermajlis kembali setelah UTS. Ya, artinya ini merupakan separuh semester ya. Kita mulai separuh kedua dari semester genap ini. Dan sebelum kita lanjutkan materi, kita akan bacakan presensi terlebih dahulu. Nanti mohon yang dipanggil namanya untuk bisa konfirmasi. Hanif Ma'rifatullah. Hadir Ustaz. Ya, dulu Fatimatul Zahra. Seperti ada WA di grup ya. Kita baca dulu. Alisa Putri. حاضر أستاذ. Alfia Aulia. حاضرة. Lestari Pujiastuti. Belum. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Ya, Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abida Rahmah. حاضرة أستاذ. Ifar Azka Mumtaza. Hadir Ustaz. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Harisatun. حاضرة أستاذ. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Belum. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Ustaz Nurain. Hasan Hasan. حاضرة. Hadirah Ustaz. Oke. Nurain. Hadirah Ustaz. Adkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustaz. Yahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Amsapri M. Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Sofi Aulian Nisa. An-Nazma Fauzan. Belum ada. Siti Teguh Hadirah Utami. Ustaz. Hadirah. Najwa Lupita. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imran Waila Kombi. Hadir Ustaz. Hadir. Om Abdurrahman. Belum hadir. Zahrah. Hadirah Ustaz. 20. Ada 23 saya. Tinggal dua sampai presensi ini. Ada yang belum dipresensi. Wah. Ya nanti yang belum kita konfirmasi di akhir ya. Baik, kita teruskan ya materi kita. Yang terakhir kita bahas tentang sirah dzatiyah. Sebenarnya lompat ya. Sebelumnya harusnya bahas ini dulu, tapi nggak apa-apa. Baik, di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke pembahasan ini, pembahasan tentang at-taqarir, ya, at-taqarir. Apa itu at-taqarir? Nah, itu akan kita bahas, insyaallah. Baik, at-taqarir itu jamak daripada takrir. Maknanya apa? At-taqarir itu adalah laporan-laporan, ya, laporan. Ya, yu'rafu at-taqriru bi'annahu 'ardul haqa'iqil khassati bimawdu'in ma 'ardan tahliliyan bitariqatin mutasalsilatin basitatin. Yang dimaksud dengan takrir itu adalah
Takrir itu didefinisikan sebagai apa? Ardul haqa'iq. Apa yang dimaksud dengan ardul haqa'iq? Ardul haqa'iq itu adalah penyajian fakta-fakta haqa'iqil khasah. Fakta-fakta khusus bi mawdu'in ma dengan suatu topik tertentu, ardon tahlilian bi tariqatin mutasalsilatin basitatin. Ketika topik tersebut disajikan secara analitis dengan urutan yang sistematis dan sederhana. Ma'abayan dan iktirahat. Nah, penyajian ini disertai dengan iktirahat, saran-saran. Allati tansajimu ma'an nata'ij. Yang sejalan dengan hasil. Allati tammat tawassulu ilaiha min khilalil bahthi wa tahlil. Yang mana hasil ini ditemukan melalui proses penelitian dan analisis. Artinya di sini, wah, takrir atau laporan itu adalah bukan sekedar tulisan biasa. Tapi apa? Ya, melainkan kumpulan data. Kumpulan data yang nyata, yang rapi dari awal sampai akhir, disusun dengan rapi, supaya yang baca itu tidak bingung. Dan di akhir itu disertai dengan iktirahat, disertai dengan solusi atau masukan yang masuk akal, yang masukan ini didasari oleh data tersebut. Nah. يحتل التقرير مكانة بارزة في الحياة الاجتماعية والوظيفية والإدارية. Nah, takrir atau laporan itu tuh memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial maupun di dunia kerja maupun di administratif. فالموظف في مؤسسته أو شركته أو وزارته يحتاج هذا اللون من التقارير. Nah, seorang karyawan, baik itu di instansi maupun di sebuah perusahaan ataupun di sebuah kementerian, itu sangat membutuhkan model laporan seperti ini. Wa talibul ilmi, begitupun juga seorang penuntut ilmu, seorang pelajar. Yutlabu minhu amalu taqarira fi mawdu'ati dirasatihi. Seringkali seorang mahasiswa, seorang pelajar itu diminta untuk membuat laporan terkait misalkan materi belajarnya, materi studinya. Kama anna al-mudara wa ru'asa'il aqsam wal mas'ulina fi marakizi amalihim ya, bihajatin ila taqarir likay ya'tamidu 'alaiha fi ittikhadil qararat wa tanfidhil ijra'at. Selain itu ya para direktur, para kepala apa namanya divisi, kemudian para pejabat, entah itu di tempat kerja, itu sangat membutuhkan yang namanya laporan tertulis. Sebagai apa? Sebagai dasar untuk mengambil sebuah koror. Dasar untuk mengambil sebuah keputusan dan menjalankan sebuah tindakan-tindakan penting. Nah, intinya di sini laporan itu adalah senjata utama bagi siapa saja. Bagi murid, misalkan ya, menunjukkan sejauh mana mereka paham akan pelajaran mereka. Bagi seorang pimpinan, bagi seorang pejabat, yang namanya laporan itu merupakan alat bantu supaya mereka itu tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti itu. وحتى وحتى يخرج التقرير بشكل جيد لا بد من مراعاة الأمور الآتية. Nah, supaya sebuah laporan itu dapat disajikan dengan baik, maka wajib memperhatikan hal-hal berikut ini. Apa hal-hal tersebut? Nah, di sini disampaikan yang pertama adalah ad-diqqatu.
وتكون من خلال الدقة في نقل المعلومات الصحيحة. Diqqah itu teliti, ketelitian. Nah, ini dilakukan dengan apa? Memastikan fi khilal diqqah, memastikan akurasi fi naqlil ma'lumatis shahihah, dalam menyampaikan informasi yang benar. Intinya di sini jangan sampai menulis data yang manipulatif, data hoax, atau sekedar data yang itu asumsi dikira-kira saja. Karena kalau misalkan antum menulis laporan, angkanya salah saja, itu dapat merusak seluruh isi laporan. Kemudian yang kedua apa? At-tauqidul munasib. Yang kedua adalah waktu yang tepat. Yajibu an yasil at-taqrir fil waqtil munasib likai yastanada alaihi fi ittikhadil qarar. Wa idza wasala mutaakhiran fa innal ma'lumat al-warida fihi tusbihu bila fa'idatin tudhkaru. Laporan itu harus disampaikan tepat waktu. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan fi ittikhadil qarar. Wa idza wasala mutaakhiran, kalau terlambat, fa innal ma'lumat, maka informasi dalamnya tusbihu bila faidatin, tidak akan berguna lagi. Ya, tidak akan berguna lagi. Ya, ibarat laporan cuaca misalkan ya, atau laporan perkiraan cuaca. Tapi laporannya itu setelah cuacanya selesai. Setelah hujan, misalkan nanti insya Allah jam 12 akan hujan, seperti hakikatnya seperti itu. Itu perkiraan cuaca. Tapi perkiraan cuaca dilaporkan sore hari. Ya nggak ada gunanya untuk bersiap siap. Seperti itu. Yang ketiga, selanjutnya apa? Asyumul. Apa asyumul? Bima'na ay yadhammana taqriru jami'al ma'lumati allati yatatallubuha sahibul qarar. Nah, artinya harus lengkap, komprehensif istilahnya. Artinya laporan itu harus mencakup apa? Jami'al ma'lumat, seluruh informasi, allati, yang yatatallabuha, dibutuhkan oleh siapa? Sahibul qarar, oleh pengambil keputusan. Jangan sampai ada bagian penting yang tertinggal sehingga orang yang mempunyai wewenang itu nggak perlu tanya-tanya lagi, seperti itu. Nah, ini yang ketiga ya, syumul, lengkap, komprehensif. Kemudian apa? Al-mula'amah. Al-mula'amah itu apa? Al-mula'amah itu sesuai. Ala katibit taqrir ay ra'iya tabi'atal jihah allati yursal ilaiha taqriruhu. Nah, orang yang menulis laporan itu harus mempertimbangkan karakter atau jenis lembaga yang dituju untuk laporannya. Misalkan gaya bahasa laporan untuk teman sekolah tentu berbeda gaya laporannya dengan kepala sekolah, direktur, ataupun orang yang mempunyai jabatan. Itu tentu berbeda. Ya, kemudian apa? Al-mawdu'iyah. Al-mawdu'iyah itu apa? Objektif. Ya, objektif. Wahia adamut tadakhul syakhsi, tidak memasukkan unsur pribadi, au ibda'ur ra'yi fil ma'lumati taqrir, atau opini subjektif ke dalam informasi takrir, informasi laporan. Artinya laporan itu harus bicara apa adanya, sesuai dengan data yang ia kumpulkan, yang ia dapatkan di lapangan. Bukan kalau misalkan tidak kita sukai, nggak kita tulis, atau ketika bukan bukan perkara itu kita tidak sukai atau tidak kita sukai. Kita sukai atau tidak kita sukai. Artinya harus objektif. Ini unsur-unsur apa namanya yang keempat. Yang kelima, ini enggak ada judulnya. Ayyura'iya min haitsu syakli tasalsulil afkar. Memperhatikan sisi tampilan atau format dengan menyusun apa? Tasalsul.
alur pemikiran yang berurutan. Wa yusagha bi lughatin sahlatin wadihatin, menggunakan bahasa yang mudah dan jelas. Wa yuwathiqul ma'lumat, serta mencantumkan sumber informasi atau dokumentasi. Artinya sebuah laporan yang bagus itu adalah laporan yang enak dilihat. Alur ceritanya itu nyambung dari satu bab ke bab berikutnya. Bahasanya itu nggak muter-muter. Bahasanya nggak berbelit-belit. Nah ini ya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah laporan. Sifatut taqriril jayyid. Ciri-ciri laporan yang baik. Ya, al-ula at-tertibul hasanul wadih. Ya, laporan yang baik itu yang gimana? Yang disusun dengan baik dan jelas. Artinya penyusunannya itu dilakukan dengan baik dan jelas. Min khilali wuduhi kullin minal khatti wal fiqrati wal jumlati wa tahashil mafrudatil gharibah. Artinya hal yang itu bisa dilihat dari mana? Dari tulisannya yang rapi, ide pokoknya itu jelas, terang, susunan kalimatnya gimana? Jelas. Watahashi al-mufradatil gharibah, dan menghindari penggunaan kosakata yang asing, yang nyeleneh, yang aneh. Artinya kita perlu menggunakan kosakata yang umum, yang mudah difahami, supaya orang yang baca laporan kita itu nggak perlu buka kamus setiap saat. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah al-inayatu bi alamati tarhim, memperhatikan tanda baca. Ini juga penting, ya. Artinya di sini penggunaan titik, penggunaan koma, ada tanda tanya, itu sangat penting. Supaya nada bicara dan maksud tulisan itu gimana? Tidak salah faham, tidak salah faham, atau tidak salah untuk difahami oleh yang baca laporan kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-inayatu bil lughati wa tahasyal akhta'il imla'iyah wan nahwiyah wal uslubiyah. Ya, memperhatikan bahasa yang kita tulis. Artinya kita perlu apa nih? Tahasyi, menjauhkan diri dari kesalahan ejaan, ya, ejaan imla'nya, dari kesalahan tata bahasa atau nahwunya, dari kesalahan bahasa atau ta'birnya. Artinya laporan yang banyak salah ketiknya misalkan, atau salah nahwunya, itu seolah-olah laporan itu nggak profesional, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, al-mawdu'iyah lagi, objektif, wal amanatul ilmiyah, amanah ilmiah, wa tawthiqul ma'lumat, senantiasa apa? Mendokumentasikan informasi itu secara jujur, wa adamut ta'mim, tidak boleh asal mengeneralisir, asal asal menyamaratakan. Wa tahakkum, tidak boleh juga bersikap, istilahnya apa? Hakim, bersikap otoriter dalam berpendapat. Wal isaah, tidak apa namanya, menyinggung ila masyairil akharin, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, kita tentunya ketika membuat laporan itu harus jujur menyebutkan itu dari mana datanya berasal. Tidak boleh menghina orang lain di dalam laporan laporan kita, seperti ini contoh atau sifat-sifat takrir yang laporan yang bagus. Nah, sekarang kita bahas mengenai anwa'ut taqarir, jenis-jenis atau macam-macam laporan. Yang pertama adalah at-taqrirul idari, laporan administratif. Wa fihi tajma'ul ansyitatu wal injazatu was su'ubat allati i'taradatil 'amal wa muhawalatul 'uthuri ala hululin laha. Nah, biasanya dalam laporan yang sifatnya itu administratif, isinya apa? Dikumpulkan berbagai aktivitas, wal injazat, berbagai pencapaian, was su'ubat, berbagai hambatan-hambatan, allati i'tarada fil amal, yang menghalangi sebuah pekerjaan. Wa muhawalatul uthur, kemudian ala hululin laha, disertai di dalamnya itu, dalam laporan itu disertai dengan upaya-upaya
untuk menemukan solusi-solusinya. Ya, artinya di sini misalkan ya takrir oleh ketua kelas atau takrir oleh ketua divisi. Ketua divisi mencatat siapa saja yang masuk, siapa saja yang misalkan ada tugas sudah kerjakan atau belum, kendala apa yang muncul ya dalam pengerjaan tugas, sarannya gimana supaya memperbaiki dan lain sebagainya. Ini takrir idari. Kemudian adalah takrirul bahthil adabi. Nah, ini. Kedua adalah takrirul bahthil adabi. Ini. Laporan penelitian sastra. Yatanawalu fihi tullab mawdu'an muhaddadan. Nah, di sini para pelajar, siswa maupun mahasiswa itu mengupas suatu topik tertentu secara mendalam. Nah, biasanya ini misalkan ada laporan ketika ada tugas dari guru untuk menganalisis sebuah kitab, untuk menganalisis puisi misalkan, menulis karya ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada at-taqrirul israfi, laporan supervisi, israfi, musrif ya, laporan pengawasan. Wa fihi yatimu 'addu ma tamma injazuhu fi dairati amama al-idarati al-'ulya li tawdihi al-'amal wa li talafi al-akhta'i wal mushkilat. Misalkan ya dalam laporan ini ya, dilaporkan apa saja yang telah dicapai macam injazuhu fi dairah oleh suatu divisi tertentu amamal idaratil ulya di hadapan para pemimpin yang lebih tinggi. Ditawdihil amal untuk memperjelas apa jalannya sebuah pekerjaan, kemudian walitalafil akhta'i wal muskilat serta menghindari kesalahan dan masalah yang ada di masa depan. Istilahnya laporan supervisi itu laporan fungsinya itu sebagai setoran kepada atasan kita misalkan. Tujuannya supaya apa? Supaya pimpinan itu tahu apakah tim yang ada di bawahnya itu bekerja dengan baik, bekerja dengan benar atau justru ada yang menyimpang seperti itu. Ini takrir al-israfi ya, laporan supervisi. Kemudian yang selanjutnya at-taqrirul mali, laporan keuangan. Yatadammanu ihsa'an harakatil idaratil maliyah. Nah, biasanya kalau laporan keuangan itu isinya apa? Rincian atau apa istilahnya? Statistik mengenai arus keluar masuknya uang di bagian keuangan. Nah, ya, biasanya kalau laporan keuangan itu ya isinya angka-angka saja ya. Saldo awalnya berapa, uang masuknya dari mana, uang keluar dipakai untuk apa, dan lain sebagainya. Ini taklidul mal. Kemudian yang kelima ada at-taqrirus sanawi. Ya, laporan tahunan, annual report. Ya. Laporan tahunan. Itu taman a'malul lati unjizat fil muassasati khilal sanatil fa'itati. Nah, isinya itu rangkuman seluruh pekerjaan yang telah diselesaikan di sebuah lembaga selama 1 tahun terakhir. Annual report ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ini biasanya dalam 1 tahun sebuah lembaga itu ya ada laporan tahunannya. Nah, kalau misalkan di kelas ya biasanya raport kenaikan kelas itu per semester ya. Nah, laporan ini biasanya apa? Rangkum misalkan perjuangan hasil selama setahun misalkan ya kenaikan kelas. Raport kenaikan kelas ya, setahun lah itu. Nah, supaya bisa dievaluasi di tahun depannya. Kemudian ada at-taqrirut tahlili, laporan analisis. Yatadammanu mushkilatan muhaddadatan wa tahlila jawanibiha al-mukhtalifah wa taqdim al-muqtarahati bi sya'niha. Ya, artinya kalau laporan analisis itu laporan yang berfokus pada satu masalah tertentu. Kemudian apa? Tahlil jawanibiha, membedah berbagai sisi masalah tersebut. Wa taqdimul muqtarahat, memberikan saran atau rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan jika ada sebuah masalah yang masalah tersebut spesifik. Contoh misalkan apa ya? Perpus pengunjungnya turun misalkan ya. Perpus itu pengunjungnya turun. Nah, ini akan dibedah kenapa kok anak-anak itu jarang perpus, mencari tahu penyebabnya gimana, membedahnya kenapa, memberikan solusi supaya
masalah tersebut teratasi. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'ah at-taqrirul ikhbari. Ya, laporan informatif atau berita lah istilahnya. Yatadammanu 'ardan lil ma'lumati dunama taqdimi iqtirahat. Intinya di sini isinya adalah informasi saja tanpa menyertakan saran atau masukan di dalam laporan yang bentuknya berita ini. Artinya sesuai dengan namanya ya, at-taqrirul ikhbari. Laporan ini cuma isinya memberitahu saja apa sebenarnya yang terjadi. Artinya fokusnya itu adalah untuk memberikan data, untuk memberikan fakta. Tanpa istilahnya penulisnya ini ikut campur memberikan sebuah usulan seperti itu. Baik, nih. Kemudian selanjutnya apa? Syaklut takriri tawil. Nah, di sini ini merupakan bentuk apa namanya? Jika sebuah laporan itu, jadi laporan kedua ada laporan panjang, ada laporan pendek. Nah, di sini disebutkan syaklu struktur laporan panjang. Apa yang pertama? Safhatul khilaf, ada halaman sampulnya, ada covernya. Wa tatadammanu al-jihata al-muqaddam ilaiha, artinya di sini berisi nama instansi yang dituju itu mana, wa unwanu taqrir, judul laporannya apa, wasma sahibihi, nama penulis laporan itu siapa, wa tarikha i'dadihi, kapan tanggal pembuatan laporan tersebut. Nah, ini merupakan wajah kalau laporan tahunan itu bentuknya dokumen, ada covernya di situ. Ada covernya, ada logonya, gitu. Judul laporannya apa, siapa yang nulis, nah, ditulis dengan rapi dan jelas untuk siapa laporan ini diberikan. Kemudian yang kedua ada safhatul muhtawiyat, daftar isi. Ya, ya di situ apa dalamnya? Wa tahtawi ala anawinil abwabi wal fusuli ra'isiyyati litaqrir, judul bab tentunya, kemudian judul sub-subbabnya, ya, atau termasuk juga nomor halamannya wa arqami safhatiha. Ya, ini wajib ada daftar isinya istilahnya. Kemudian yang ketiga ada al-muqaddimah, pendahuluan, ini jelas. Nah, artinya di sini bagian ini isinya apa? Sapaan atau penjelasan singkat mengapa laporan ini dibuat supaya orang yang baca itu tahu gambaran awal sebelum dia membaca sebuah laporan. Yang keempat ada safhati bi asma'il abwabi wal fusul. Tentu setelah kalimat muqaddimah di situ ada isinya, yang isinya ada judul bab, kemudian ada bagian-bagian utamanya, allati yatadammanu taqrir, yang ini merupakan bagian utama dari laporan tersebut. Ya, artinya di sini ini tubuh utama dari laporan. Isinya data, pembahasan dan fakta yang disusun sesuai dengan pembagian babnya. Ini contoh jika laporan itu bentuknya adalah laporan yang towil, yang panjang. Ya. Kemudian apa? Safhatul khatimah awit tausiyat awil khulasah. Kemudian ada halaman penutup. Nah, juga ada rekomendasi tausiat, rekomendasi khulasah, kesimpulan. Artinya di bagian ini merangkum semua pembahasan. Jadi di sini memberikan saran atau langkah apa saja yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kemana ada safhatul masadir wal maraji. Kemudian ada juga halaman sumber dan referensi. Kalau kita ya daftar pustaka lah, Ustaz. Supaya ini menjadi tolak ukur, bukti kejujuran ilmiah kita. Misalkan sebutkan dari mana, dari buku mana, data siapa yang diambil, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada safhatul malahik al-murfaqat. Lampiran, halaman lampiran. Misalkan kalau membutuhkan foto yang dilampirkan, kalau ada data tabel tambahan ya dilampirkan, atau dokumen-dokumen pendukung lainnya juga dilampirkan. Yang tidak sempat dimasukkan di halaman utama dilampirkan seperti itu. Nah, ini kalau laporannya laporan panjang. Nah, selanjutnya adalah ini. Nah, ini contoh laporan atau format laporan pendek yang ini akan jadi tugas. Jadi tugas antum semua di temuan besok. Ya. Takrir qasir. Takrir
Osi, laporan pendek. Ya, di sini ada apa? Format ya, ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan nomor. Nah, nomor ini ya biasanya diisi dengan nomor surat keluar atau kode laporan tertentu supaya arsipnya mudah dicari. Tarikh tanggal jangan lupa diisi tanggalnya supaya tahu misalkan orang yang kita laporin itu kapan informasi ini dibuat seperti itu. Utufah ila ini maksudnya yang terhormat kepada sebutkan jabatan atau nama orang yang dituju. Sopan tentunya ya. Kemudian salam di sini. Kemudian di sini fa isyaratan ila kitabatikum raqma merujuk pada surat Anda nomor tarikh tanggal al-mutadammin yang berisi tentang bla 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 arju an arfa ilaikum taqtilal lajnah. Maka dengan ini saya menyampaikan laporan komite ini dari komite ya atau panitia kepada Anda. Nah, ini kalimat pembukanya. Di sini ya, kita membuat dasar pembuatan laporan ini, misalkan berdasarkan tugas yang diberikan oleh misalkan oleh guru lah, oleh atasan sebelumnya kalau itu bentuknya tulisannya sesuai dengan nomor suratnya. Ya, qamatil lajnah ya, panitia telah melaksanakan apa ya. Waqad laharutil lajnah ma yali dan panitia telah mengambil hal-hal sebagai berikut atau telah mengamati hal-hal sebagai berikut. Nah, ini bagian yang menceritakan apa saja yang sudah dilakukan dan apa temuannya atau fakta yang kita lakukan yang kita dapatkan di lapangan. Nah, ini tulis secara objektif seperti itu. Kemudian ada tulis wa bina'an ala ma taqaddama nusil lajnah bima yali. Istirahat ini. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka panitia merekomendasikan hal-hal sebagaimana berikut. Nah, di sini solusinya istirahat tadi. Letak saran dan solusi. Setelah melihat fakta di atas, ya, apa langkah-langkah yang harus diambil. Nah, disampaikan dengan takbir yang santun dan logis. Setelah itu salam. Kemudian kalau ada beberapa anggota di sini tulis anggotanya siapa. Kalau satu ya satu, satu saja. Nah, ini kolom tanda tangan, ada tanda tangan. Supaya laporan ini terlihat resmi harus ditandakan oleh orang yang buat sebagai bentuk tanggung jawab atas data yang dilaporkan seperti itu. Baik, ini laporan. Selesai di sini ya. Sini. Tugasnya, sebagaimana yang sudah lalu, tugasnya adalah kita membuat laporan singkat. Lah laporannya gimana, Ustaz? Nah, ini anak akan kasih bahan. Ya. Akan anak berikan sebuah bahan. Maka dia. Nah ini. Kita berikan bahan untuk jadikan sebagai sebuah laporan. Nah, nah, yaumun fi hayati dasri taqarir al-madrasiyah. Satu hari di kehidupan apa namanya? Satu hari di kehidupan Lasnat Taqarir al-Madrasiyah. Si Zaid ya. في صباح يوم السبت المشرق وصل زيد إلى المدرسة مبكرا كان زيد رئيس لجنة النظافة والنظام في فصله قبل أن تبدأ الحصة الأولى أخرج زيد دفتره ليسجل كل ما يراه لأنه سيقدم تقريرا هاما إلى أستاذ الفصل في نهاية الأسبوع بدأ زيد جولته بفحص نظافة الفصل رأى زيد أن زملائه قد نظفوا الأرضية جيدا ولكنه لاحظ أن السبورة لا تزال متسخة بأثار الأقلام من اليوم الماضي كما وجد أن نافذة الفصل مكسورة قليلا كتب زيد في دفتره الأرضية النظيفة لكن السبورة والنافذة بحاجة إلى عناية عندما حان وقت صلاة الظهر توجه زيد إلى مسجد المدرسة كان الطلاب يصطفون للوضوء بترتيب ولكن زيدا رأى شيئا مزعجا هناك إسراف في استخدام المياه وبعض الصنابر
تقتل بشكل مستمر بعد الصلاة. قام زيد توثيق هذه الملاحظة، فالأمانة العلمية تقتضي منه نقل حقيقة كما هي دون تعميم. في حصة الاستراحة زار زيد المكتبة، كان ينوي كتابة تقرير عن حالة الكتب. وجد ليلى تساعد أمين المكتبة في ترتيب الرفوف. لاحظ زيد أن كتب اللغة العربية مطلوبة جدا، ولكن عدد النسخ قليل جدا لا يكفي لجميع الطلاب. هذا النقص سيكون جزءا هاما في باب المقترحات في تقريره. قبل أن يعود إلى بيته جلس زيد في غرفة اللجنة لينسق أفكاره، فتذكر أن عليه استخدام تعبير واضح وسهل، وأن يبتعد عن الكلمات الغريبة حتى يفهم المدير ما يكتبه. بدأ بكتابه صفحة الغلاف، ثم المقدمة، ووصولا إلى الخاتمة التي تحمل جميع التوصيات. Ini Zaid mau buat laporan. Tugas antum adalah ini. Fahami kisah Zaid. Baca kembali dengan teliti cerita Zaid tadi, fahami fakta-fakta yang Zaid temukan, mulai dari kondisi kelas, masjid, sampai perpus. Kemudian bantu Zaid menuangkan temuan tersebut ke dalam format laporan ringkas sesuai dengan contoh tadi. Contoh di kitab, nah ini contoh ini ya, sesuai dengan format ini. Satu halaman saja. Nah, artinya formatnya itu wajib mengikuti struktur di halaman 65, basmalahnya ada, nomornya silakan, tanggalnya, dan lain sebagainya. Nah, kepada siapa? Nah, takbir bahasanya gunakan bahasa Arab yang jelas, lugas, dan benar. Hindari kosakata asing yang aneh. Laporkan fakta sesuai dengan yang dialami Zaid secara jujur, objektif ya. Kemudian berikan rekomendasi atau iktirahat di akhir laporan untuk membantu pimpinan mengambil keputusan yang tepat. Datanya besok pukul 2:30. Nanti ditulis di file PDF di email Ana. Kemudian subjeknya ini. Nah, gitu ya. Baca sederhana saja. Email antum fahami, kemudian buat seperti ini. Gitu yang bisa kita sampaikan. Nanti Ana share di grup ini. Mudah-mudahan bisa difahami tugas sederhana ini, dan Afwan Ustadz, silahkan nanti bisa. Oke, Ummu Abdurrahman hadirah. oke, kita konfirmasi tadi ya, konfirmasi lagi presensinya. Banyak yang belum terpresensi. Oke, Maret tanggal 14. Hmm. Bosan. Oke, kita lihat lagi. Baik, Lestari Pujiastuti, udah belum? Hadirah Ustadz. Oke. Fajar Yasin, Fajar Yasin, Fajar Yasin, Fajar Yasin. Ini nggak ada ya. Ketik coba. Fajar, nggak ada. Kalau nggak ada ya nanti kita apa? Sofi Aulianisa, Hadirah Ustadz. ya, Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. ya, Najwa Lupita, Adil ya? Adil nggak nih? Oh, Muhammad Rahman tadi hadir. Oke. Baik, syukran. Barakallahu fikum. Kita akhiri ya hisah kita di hisah dari Sabtu ini. Satu bulan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mohon nanti diperhatikan ya.
tentuan tugas tadi sederhana saja, tidak perlu dipertimbangkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair.